Halo, selamat datang di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan membahas 5 ciri orang berhati licik yang perlu kamu waspadai dan hindari. Yuk, langsung saja kita mulai. 1. Merasa benar dengan menyalahkan orang lain. Pertama-tama, ciri orang berhati licik yang pertama adalah mereka yang selalu merasa benar dengan cara menyalahkan orang lain. Mereka cenderung tidak mau menerima kesalahan sendiri dan selalu mencari kambing hitam untuk menutupi kekurangan mereka. Ini menunjukkan sikap ketidakmauan mereka untuk mengakui kesalahan sendiri, dan sebaliknya, mereka lebih suka menyalahkan orang lain sebagai alasan untuk kegagalannya. Orang seperti ini cenderung menghindari tanggung jawab dan mencari kambing hitam sebagai pengalih perhatian dari kekurangan atau kesalahan yang sebenarnya ada pada diri mereka. Dengan cara ini, mereka menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak produktif, di mana pertanggungjawaban menjadi sesuatu yang dihindari demi menjaga citra diri mereka. Hindari interaksi yang terlalu intens dengan orang semacam ini, dan pertahankan sikap kritis terhadap klaim atau tuduhan yang mereka lontarkan. Jangan terpancing untuk ikut terlibat dalam permainan menyalahkan, melainkan tawarkan solusi konstruktif atau diskusi yang positif. Mengidentifikasi ciri ini dapat membantu kita memahami dinamika interaksi dengan lebih baik dan menjaga agar lingkungan sekitar kita tetap sehat dan saling mendukung. 2. Merasa baik dengan menjelekkan orang lain. Ciri kedua adalah kecenderungan untuk merasa baik dengan cara menjelekkan orang lain. Orang berhati licik ini suka mencari kelemahan atau kekurangan orang lain untuk menonjolkan diri mereka sendiri. Hindari orang seperti ini agar energi positifmu tetap terjaga. Mereka cenderung mencari-cari kelemahan atau kekurangan pada orang lain sebagai cara untuk menonjolkan diri mereka sendiri. Tindakan ini seringkali dilakukan untuk membangun rasa superioritas dan kepercayaan diri yang sebenarnya lemah. Hindari berinteraksi terlalu intens dengan orang semacam ini, karena energi positifmu dapat tergerus oleh sikap negatif yang mereka pancarkan. Penting untuk tetap menjaga kesehatan mental dan emosional dengan menghindari konfrontasi yang tidak perlu dengan orang-orang berhati licik. Fokuslah pada pengembangan diri dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekitarmu. Berbagi kebaikan dan memberikan dukungan kepada sesama adalah cara yang lebih baik untuk membangun hubungan yang sehat dan memupuk energi positif dalam hidup kita sehari-hari. 3. Sok hebat tapi mengkerdilkan orang lain. Ciri ketiga adalah ketika seseorang berpura-pura hebat namun sebaliknya mengkerdilkan atau merendahkan orang lain. Mereka bisa mencoba membuat orang lain merasa kecil agar diri mereka sendiri terlihat lebih unggul. Hindari interaksi yang membuatmu merasa direndahkan. Orang semacam ini seringkali mencoba membuat orang lain merasa kecil atau tidak berarti dengan tujuan agar diri mereka sendiri terlihat lebih unggul. Tindakan ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan dapat merugikan hubungan interpersonal. Sebaiknya, hindari interaksi yang membuatmu merasa direndahkan atau dikecilkan oleh orang semacam ini. Menjaga harga diri dan menjauhi situasi yang merugikan adalah langkah bijak untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk merendahkan orang lain, tetapi dalam upaya kita untuk tumbuh bersama-sama dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, prioritaskan interaksi dengan orang-orang yang membangun, mendukung, dan mendorong pertumbuhan positif. Lingkungan yang penuh dengan apresiasi dan saling menghormati akan lebih baik untuk perkembangan pribadi dan menciptakan suasana yang positif di sekitar kita. 4. Sukses dengan menjatuhkan karir orang lain. Ciri keempat orang berhati licik adalah kemampuannya untuk sukses dengan menjatuhkan karir orang lain. Mereka mungkin menggunakan intrik atau gosip untuk menciptakan situasi yang merugikan orang lain. Pastikan kamu tidak terjebak dalam permainan mereka. Mereka mungkin menggunakan taktik licik seperti intrik atau penyebaran gosip untuk menciptakan situasi yang merugikan bagi rekan kerja atau teman. Tindakan ini bertujuan untuk menaikkan posisi diri mereka sendiri dengan merugikan orang lain. Oleh karena itu,
Sangat penting untuk menjaga diri agar tidak terjebak dalam permainan mereka. Pastikan selalu melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan di lingkungan kerja atau dalam hubungan sosial. Jika kamu mendengar informasi atau gosip yang merugikan seseorang, pastikan untuk mengecek kebenarannya sebelum ikut terlibat atau menyebarkannya lebih lanjut. Dengan membangun lingkungan yang saling mendukung dan berempati, kita dapat mencegah praktik licik semacam ini dan menjaga keadilan di tempat kerja atau dalam hubungan sosial. 5. Sok menasehati tapi diam-diam menjerumuskan dalam kegagalan atau kejatuhan. Ciri terakhir adalah orang yang sok menasehati tetapi diam-diam menciptakan situasi yang mengarah pada kegagalan atau kejatuhan orang lain. Mereka bisa memberikan saran-saran palsu atau memanfaatkan informasi untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka seringkali memberikan saran-saran palsu atau memanfaatkan informasi dengan cara yang tidak jujur, semata-mata untuk memenuhi kepentingan diri mereka sendiri. Tindakan ini menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam hubungan interpersonal. Jika kamu merasa seseorang terlalu sering memberikan saran yang seolah-olah bermanfaat namun pada akhirnya merugikan. Penting untuk berhati-hati. Perluas pemahaman tentang konteks informasi yang diberikan dan pastikan untuk menilai niat sebenarnya di balik kata-kata mereka. Dengan mengembangkan sikap kritis terhadap saran dan informasi yang diberikan oleh orang-orang di sekitar, kita dapat melindungi diri dari upaya licik dan tetap berada dalam jalur yang positif untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan bersama. Jadi, itu dia 5 ciri orang berhati licik yang perlu kamu waspadai dan hindari. Ingatlah selalu untuk tetap waspada dan menjaga lingkungan sekitarmu agar tetap positif dan mendukung. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau tips kamu dalam komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.